Jumpa lagi dengan saya. Belum bosan? Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik, lebih bernilai dan bermanfaat untuk kita semua. Kali ini kita akan ngobrol, ya saya tepatnya, tapi lu orang pasti dengerin kan? Jadi makanya saya bilang kita aja. Kita akan ngobrol dengan salah satu narasumber yang cukup lumayan hebring. Nah, kalau anak zaman sekarang bilangnya hebring. Dia ini masih muda, cuman sudah memulai satu bisnis yang mungkin sebagian dari kita nggak kepikiran bisnisnya karena dia gendernya seorang laki-laki dan jarang laki-laki menekuni bisnis ini. Mau tahu orangnya siapa? Sebentar lagi akan gue panggil. Cut gitu bro, aduh nggak beres nih kameramen. Bilang cut gitu, Henvin duduk sini, lu perintahin dong, lu kan director, aduh. Henvin, ma bro, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat dong. Asik. Nah ini dia nih yang gue ceritain tadi ya, Henvin. Dia hadir di sini, kita boleh tanya-tanya, mengulik banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dari pria lajang satu ini. Kayak acara sebelah tuh pria lajang. Mirip ya. Henvin, Oke. kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih ya. Boleh. Seperti yang gua tahu kan, Iya. lu nih kan basicnya di pastry and cake ya, bener gak? Pastry and bakery. Oh pastry and bakery. Iya. Boleh ceritain gak awal mulanya tuh gimana bisa sampai ke terjun ke dunia ini? Awal mulanya itu sebenarnya nggak disangka ya, karena gue salah jurusan loh. Salah jurusan maksudnya? Jadi waktu kuliah itu gue tuh masuk ke perhotelan, hotel manajemen. Hah? Pengennya itu awalnya jadi bartender. Awalnya pengen jadi bartender. Kan Oke. di saat gue mau kuliah itu keren banget kayaknya, bisa juggling botol, mix minuman kan. Oke. Cuma salahnya gue itu kurang pengetahuan. Pengetahuan Jadi lu kurang? di hotel manajemen itu ada 3 streaming. Oke. Ada culinary art, Hah? FB service, Hah? dan event management. Event management. Jadi sebagai Oke. kayak bangkit dan lain-lain. Nah harusnya gue ngambil itu di FB service. Terus Gua ngambil lu tuh salah ngambil? Salah ngambil, gue ambil di culinary art karena gue pikir minuman itu sebagai kuliner juga kan. Terus? Pas pembagian seragam, kok gue dapet topi panjang. Dapatnya topi Oh, panjang. iya, nah sedangkan Oke. teman-teman gue yang buat dapetnya dasi kupu-kupu. Gue bilang, loh kok gue dapet Terus topi panjang. lu nggak nanya tuh, lu terusin aja, lu nggak Gue nanya tanya dulu atau dong, ternyata apa? udah tanda tangan itu, udah gak bisa balik lagi. Oh. Akhirnya gue tekunin di tekunin. situ, di Nah, bagian terus kitchen. lu kuliahnya itu di Universitas? Di Universitas Bina Nusantara. Universitas Bina Nusantara. Lulus kan tapi kan? Lulus, walaupun lama. Gue pikir enggak. Terus boleh Udah gitu, lanjutin bro. Di dalam culinary art itu ada beberapa streaming lagi. Ada hot Ah. kitchen. Hot kitchen itu kan dibagi dari western food, Asian Terus? food, Indonesian food, dan ada lagi di pastry and bakery and coklat. Oke. Nah, kebetulan gue ini orangnya ya, gue nggak suka namanya bau bawang mentah, daging nggak suka. mentah, Oke. bawang bombay gitu tuh gue agak jijik. Tapi paling enggak kan basicnya ketika lu kuliah itu kan pasti ada dong. sebenarnya. Ada dong. Ada, Nggak tapi mungkin enggak dong. Nggak- Pada saat kuliah itu gue ngerasa nggak nyaman dibilang itu. Oh terus Nah, jadi? akhirnya, tapi karena udah gue tekunin ya, udah gue terlanjur masuk, gue Ah. ngambil di bidang pastry and bakery. Pastry and bakery. Nah berapa lama tuh lu kuliah? Gue kuliah 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Mestinya normalnya berapa tahun? Harusnya 4 tahun, karena gue 4 diploma tahun. 4. Oh lu diploma 4. Berarti setara S1 ya? Setara S1, cuma Setara S1 ya? perbedaannya di tugas akhir. Oh di tugas akhir. Nah kok lu kuliah bisa lama banget 6 tahun tuh? Ngapain Jadi aja? dulu ini gue waktu semester 1 ya sampai 5 tuh bandel banget. Bandel. Bandelnya tuh ngapain? Jadi gue sering bolos, Heeh. di pelajaran tuh pokoknya tidur mulu. Oke. Bahkan di setiap kelas yang gue gak suka gue gak pernah masuk. Oh jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh, ini contoh yang gak baik ini. Sampai akhirnya itu gue internship, magang. Oke, Di situ gue sengaja pilih tempat magang yang gak ada temennya. gak ada temannya. Nggak ada temennya. Jadi lu sendiri, Sendiri tuh. Oke, di mana tuh? Gue magang dulu di Novotel, Jakarta, Mangga 2 Square. Novotel Jakarta Mangga 2 Square. Oke, terus? Jadi di situ gak ada teman-teman gue datang sendiri. Ah. Saat itu ada sedikit masalah di dalam kitchennya. Jadi ada pengurangan karyawan. Heeh. Sedangkan di tim pastry bakery gue tuh banyak banget yang dipangkas. Oh gitu. Termasuk salah satunya lu. Gue baru masuk. Oh lu baru masuk. Nah, udah Gue gitu, pikir lu yang dipangkas, enggak ya? udah gitu
satu staff gue yang di Pangkas itu bisikin gue gini. Lu harus bisa. Kalau lu nggak bisa, tamu nggak ada yang makan besok. Oh gitu. Breakfast nggak ada roti, besok nggak ada kue. Orang Terus? birthday nggak ada kue. Terus? Lu bisa disalahkan. Oh gitu. Loh, dalam pikiran gue saat itu, gue kan cuma anak magang. Ah. Gue cerita ke beberapa teman gue, Ah. di situ gue dapat feedback positif. Terus? Kalau lu selamanya berpikir lu adalah bawahan, ya selamanya lu akan ada di situ. Jadi sekarang pikiran lu udah pikiran atasan nih? Harusnya. Oke, Jadi gue dari magang itu gue belajar, di rumah gue bikin juga. Di rumah lu bikin? Bikin juga, jadi nyampe dapat ilmu nih dari hotel, pulang gue praktekin lagi. Terus pertanyaannya kalau di hotel itu kan alat-alatnya mumpuni ya. Alat-alatnya tuh keren, canggih. Betul. Dan apa istilahnya muktahir lah ya, Iya, bisa dibilang alat ya. canggih lah. Alat-alat canggih lah ya. Betul. Nah emang bisa kita bikin apa pastry and bakery seperti punya hotel tapi di rumah dengan alat seadanya. Emang bisa? Awalnya sih gue nggak tahu kalau itu bisa apa enggak ya, tapi gue coba. Lu coba? Ternyata gue baru tahu loh kalau misalnya di hotel ini pakai oven merek apa. Hah? Di rumah gue pakai oven beda merek. Itu suhunya bisa beda. Suhunya beda? Contohnya gini, kayak gue dulu juga kurang pengetahuan tentang bikin roti. Heeh. Gue bikin di rumah, kalau menurutku tuh kalau roti bentuknya segini, Hah? udah pasti jadi segini. Iya. Gue bikin roti burger bun waktu itu. Heeh. Karena gue nggak tahu, gue bikin seukuran yang gue tahu. Ah. Pasti panggang jadinya kok. Gede banget ya? Bola basket. Iya. akhirnya Tapi gitu. jadi kalau misalnya gua nih orang awam nih, Betul. gua tahu basic ya bagaimana cara membuat roti, membuat kue ala restoran, tapi gua praktekin di rumah dengan alat seadanya itu bisa. Bisa, Bisa. bisa. Cuma mungkin caranya aja yang Caranya beda. ada yang berbeda, masalah Atau gimana? timing, speed, semua suhu itu berbeda. Oke. Dan pertanyaannya bro, untuk alat-alat untuk bakery, cake gitu dan lain sebagainya, mahal nggak menurut lo? Kalau ngikutin standarnya mahal. Oke. Tapi kita bisa ngakalin tuh dengan cara beli mixer seharga 200.000 aja pun bisa kita bikin roti. Oh gitu? Beli oven yang mungkin di kompor aja tuh, oven zaman dulu tuh bisa. Oh bisa? Asal kita tahu tips and triknya. Oh Gitu. gitu. Nah terus sekarang setelah lu lulus kemarin kuliah, lu kerja dong pasti dong? Gue kerja dulu di hotel. Ah kerja di hotel mana? Gue balik lagi ke Novotel Jakarta Mangga 2 Square. Yang sekarang sih dia udah combo dengan Ibis Styles. Oh combo. Di situ gue sekitar 9 bulan. 9 bulan lu kerja di tempat Situ, itu. terus gue pindah. Setelah 9 bulan itu lu pindah ke hotel mana? Gue ke Best Western Cawang, Best Western Premier. Best Western Premier Cawang. Cawang. Oke. Berapa lama di situ? Di Best Western tuh gue cuma 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Kenapa? Nggak kerasan kah? Karena mikir gini, masa depannya udah mulai kurang di dunia hotel saat itu bagi gue ya. Oke. Karena saat gue keluar itu bulan Desember. Desember tahun ini, Desember tahun kemarin, tahun kemarin. tahun 2019. 2019 betul. Oke. Karena udah mulai ada desas-desus bakal ada pandemik dan pemecatan besar-besaran. Oh gitu. Karena kan di Desember Januari itu udah mulai ada isu COVID di Cina langsung kan. Oh, oke. Nah itu kita udah mulai ada isu-isu bentar lagi nih hospitality itu bakal hancur. Oh jadi lu berkesimpulan kalau lu stay di hotel Nggak akan ada masa depan. nggak ada juga. masa depannya, nanti ujung-ujungnya lu akan dirumahkan gitu ya? Dan ada satu masalah lagi waktu Apa di sana tuh? gue berantem sebenarnya. Gue berantem sama atasan gue. Aduh, gimana ceritanya nih seorang pegawai bisa ribut dengan atasan itu? Atasannya sih nggak jauh-jauh banget ya, satu level di atas gue cuma Satu level. Umurnya atau apa nih? Atau grade-nya atau apa? grade-nya. Grade-nya. Grade-nya satu level di atas gue, satu kan gue komis 1 dan dia itu demi chef. Oh gitu. Jadi mulai ada kecemburuan lah ke gue dan gue difitnah habis-habisan. Oke, buat yang belum tahu nih sekedar informasi. Kalau kita di dunia perhotelan, khususnya kitchen ya. Itu ada berapa grade sih? Wah banyak sekali. Banyak ya? Pertama itu kita masuk ke grade itu jadi trainee dulu. Oh trainee. Anak magang. Anak magang. Nah, terus kita naik level ke cook helper. Atau asisten si komis-komisnya. Oke. Nah, kita naik jadi cook. Cook itu pun ada cook 1, cook 2, dan cook 3. Oke. Di atas itu ada demi chef atau setara dengan captain. Oh, waktu itu lu di mana posisinya? Gue waktu itu sempat ke head pastry. Sempat ke head pastry. Nah head pastry itu tingkatannya Di atas supervisor. di atas supervisor. Oh berarti lu yang nentuin Gue yang nentuin menu, gue yang nentuin dan lain costing, sebagainya, costing ya. Wah luar biasa juga ya. Itu Kenapa lu keadaan, keluar? Itu keadaan soalnya. Karena waktu itu di satu hotel itu hanya gue staffnya.
kenapa lu keluar? Itu ya udah ada masa depan kurang cerah, jadi gue memutuskan untuk sendiri dulu. Bukan dari segi salary-nya kan? Bukan. Salary lumayan. Salary lumayan ya. Karena gue denger info ada beberapa temen gue juga kerja di hotel dan lain sebagainya gitu ya. Mereka bilang kerja di hotel itu ya salary-nya lumayan, cuman waktunya yang habis. Waktu, tenaga semua habis. Semua habis gitu ya. Oke. Dan sekarang lu mutusin untuk buka sendiri Buka sendiri. Dengan nama dagang? HA Bakery. HA? Bakery. Nanti kita akan tampilin ya IG-nya. Boleh. HA Bakery. Jangan lupa di follow ya. Promosi dikit. Di follow mah kurang keren bro. Di order. Di order. Dan abis itu repeat order lagi. Repeat order lagi dengan kode Koko Sandro. Enggak lah, gue hanya cukup bantu di media YouTube ini aja. Nah, setelah dari karyawan sekarang kan status lu bos nih. Amin. Single owner dong. Single owner dong. Betul. Lu single owner, terus ada berapa banyak orang yang ikut bantu lo di bidang ini? Untuk yang pastinya ya, yang permanen itu ada 2. Ada 2. Tapi kalau misalnya ada acara besar-besaran, akan ada beberapa part time yang gue hire untuk bantu. Nah part time itu lu nyari dari mana? Dari relasi. Junior kuliah lu kah atau apa? Ada juga yang dari atasan. Ada juga? Ada juga yang dari atasan. Gitu. Enak juga ya, ada junior, ayo sini bantu. Nah alat-alat udah komplit belum bro di tempat lo? Hampir ya? Hampir komplit. Itu standar kah, standar plus atau sesuai dengan hotel punya? Standar bakery. Jadi udah mumpuni lah ya? Amin lah. Oke. Nah selama pandemi ini kan agak-agak ribet nih kita nih. Semua kan kita bicaranya soal hygiene ya. Hygiene dan kebersihan dan lain sebagainya lah. Lu terapin dong di tempat? Terapin semua. Terapin dong. Lu terapin dong? Karena kalau yang gua tahu kan SOP untuk hotel itu luar biasa kan? Semua dari waktu, terus suhu ruangan, suhu pemanggangan, penyimpanan itu semua kita perhatikan. Oh, nah terus setelah lu keluar, lu buka dong nih HA Bakery ini kan? Oh belum. Tadinya sebenarnya belum kepikiran untuk kesana lagi. Lah gimana ceritanya? Jadi berapa lama nih? 2 bulan. 2 bulan lu berpikir baru lu buka? Berpikir baru buka. Pas 2 bulan itu ternyata kan kondisi pandemi ini gak membaik. Iya, terus? Gue mikir banyak juga teman-teman gue yang dari hotel, dari restoran tuh hancur karirnya. Oke. Gue mikir kalau mau begini terus mau sampai kapan? Udah gitu orang kan pada bisnis. Gue bilang bisnis gue kayaknya oke nih, gue punya skill bisa bikin kue, bisa gue jual. Nah terus? Sekarang target pasar gue kemana? Itu setelah 2 bulan lu berpikir? Setelah 2 bulan itu berpikir jadi lama juga lumayan, ya karena banyak pertimbangan. Mikir ntar maju gak ya? Udah mikirnya negatif dulu daripada positifnya. Akhirnya gue mikir positif gini, setiap orang ulang tahun tuh pasti beli kue. Dan setiap orang Indonesia ya sarapan, kebanyakan tuh pakai roti. Iya benar, sekarang sih lebih gampang lah roti karena dan praktis. Karena nasi uduk jarang dicari karena susah dicarinya. Akhirnya gue coba bikin kecil-kecilan. Gue coba pasarin dari mulut ke mulut dulu. Udah gitu, wah ternyata responnya lumayan positif, lumayan bagus dan beberapa saran pun gue terima. Dari segi rasa, packaging. Akhirnya gue nekat, saat itu gue punya tabungan berapa, gue coba buka Jadi ini semua modal dari lu pribadi ya? Ada sedikit investor lah. Oh ada dikit investor, gue invest dong. Kalau sendiri berat, kalau pertama mesinnya bakery itu ya, mixer itu kan nggak murah. Satu mixer itu bisa sampai 10 sampai 15 juta. Per unit. Belum oven, mesin. Dan lu punya berapa mixer di rumah? Sekarang 2. Oh berarti sekitar 30 juta lah ya. Kurang lebih ya. Untuk ovennya sendiri puluhan juta kan? Oven gue sekarang ada 3 juga. Ada 3? Puluhan Jadi juta ada oven, enggak oven kecil listrik. Itu oven saat gue dulu belajar masih gue pakai sampai sekarang. Satu lagi dia oven convect, itu khusus untuk nge-bake roti-roti yang menggunakan butter tinggi. Satu lagi oven listrik tapi ukurannya agak besar. Nah terus untuk dari segi bahannya, bahan yang lu pakai nih bahan lokal, import atau apa? Campur sih, ada yang lokal, ada yang import. Yang pasti bahan kita semua halal dan sudah terdaftar di BPOM. Oh, terus lu dapetinnya gimana? Apakah ada suppliernya, ada tokonya kah? Jadi gini, dulu kan sempet di hotel kan juga tahu gue bahan-bahannya. Nah, gue hafalin semua bahan-bahan merek yang dia pakai. Nah, terus sampai setelah gue buka sendiri nih, gue tester beberapa merek. Dan gue sebar itu.
ke teman-teman gue, ke saudara gue, respon. Jadi gimana? Yang enak yang mana? Oh yang ini yang gue pilih. Yang kebanyakan enak ini yang gue pilih. Ini lu buka kan di rumah ya? Di rumah. Di rumah ya. Ada apa? Keinginan untuk coba buka di ruko kah atau? Udah masuk ke daftar planning sih, ke kerangka pikir gue udah masuk. Cuma kayaknya nggak tahun-tahun ini. Oh, karena suasana kan masih pandemi. Masih pandemik, dikit-dikit suruh tutup, dikit-dikit ini belum boleh ini. Makanya better sementara ini kita tahan dulu di rumah dulu. Sementara masih online sampai nanti kondisi ekonomi udah mulai membaik, barulah kita gas situ. Tapi lu yakin nih roti atau kue buatan lu nih bakal laku? Ya. Atau hanya musiman kah? Yakin sih. Yakin ya? Yakin dong. Oh berarti gue sih udah nyoba kuenya dan kuenya sih enak. Ya kalau boleh nyebut merek sih hampir mirip dengan kue yang itu. Hampir mirip dengan roti yang itu, cuman gue nggak bisa nyebut merek di sini. Gitu. Nah kalian rasain aja sendiri, nanti tinggal di follow IG-nya, kalian bisa order rotinya, pastry-nya dan juga cake ya. Cake ada. Cake juga ada. Nah tapi bro, kayak bisnis yang atau usaha yang lu jalanin ini kan dominasinya lah wanita semua. Iya. Bener ya? Iya, bener ya? Betul. Nah kenapa lu seorang laki-laki memberanikan diri untuk ikut sebenarnya juga di bidang ini? Tantangan sih buat gue. Tantangan. Biasa laki-laki tuh kerjanya kerja berat ya kan. Yang perempuan yang di dapur. Iya benar. Tapi kenapa gue kok mikir apa gue gak bisa ya? Oh gitu. Itu awalnya? Awalnya, masa gue gak bisa sih, gue harus bisa lah gitu. Sekarang gue mikir di tempat gue kerja pun kebanyakan laki. Malah kalau aslinya kalau di dapur jarang perempuan. Jarang perempuan. Kebanyakan yang perempuan tuh yang waitersnya. Oh, yang gue tahu juga begitu sih, katanya di hotel itu banyak kan laki-laki yang kerja. Dapur itu kita nggak butuh orang bisa masak juga, kita butuh orang kuat juga. Karena mana mungkin perempuan kita suruh ngangkat tepung berapa puluh kilo, iya benar kan? sih, benar suruh ngangkat sih. kuali besar-besar. Benar sih. Karena masaknya kita kan bukan skala rumahan. Untuk kita sekarang bicara soal bisnis lu nih ya. Boleh. Nah, untuk lo memulainya kan kemarin lu sempat berpikir 2 bulan ya. Kemarinnya 2 bulan lu berpikir. Setelah ada tabungan, lu jadikan kan bisnis ini kan. Kecil-kecilan dulu. Dijadiin nyata gitu ya. Dari kecil banget tuh. Kecil-kecilan. Nah, adakah pernah terpikir kalau misalnya ada orang ya, ada investor lah yang ngajakin, Vin kita join yuk. Apakah lu mau? Enggak. Oh, jadi lu maunya lu punya aja. Sendiri ya. Kalau kayak sekarang kan gue bilang tadi ada investor. Itu sebenarnya gue ada bantuan sih. Oh, bantuan dana. Jadi gini, waktu itu kan gue kusut banget ya. Ini gue cerita dikit agak curhat nih. Gue dibantu sama pacar gue. Oh. Dikasih modal, gue serius. Pacar lu. Gue laki bajingan banget ya. Gue waktu bener, jadi waduh gue mau usaha, gue gak ada duit kan. Terus? Saat itu gue bener-bener lagi ngerasa jatuh banget. Oke. Di support. Berarti ini mestinya gue podcastnya podcast pacar lu, jangan podcast lu nih mesti. Ya awalnya situ gue jadi bener-bener waktu kusut banget. Kasih modal awal nih gue bantuin kita setengah-setengah. Akhirnya di situ jalan. Ya sampai sekarang. Tapi kalau orang luar gue belum mau. Oh, tapi sekarang nih jalan nih. Ini berarti milik lu pribadi atau milik lu dengan pacar lu nih? Milik gue sih. Milik lu? Oh, pacar lu hanya meminjamkan dana itu. Oh, udah lunas belum? Belum. Berarti sengaja ditahan nih kayak dananya nih. Kalau dibalikin gak mau. Oh, kalau dibalikin gak mau. Orangnya gak mau terima. Oh, dia gak mau. Dia maunya persentase keuntungan. Iya. Gitu. Vin, terakhir ada tips and tricks gak buat teman-teman yang mau mencoba bisnis yang sama dengan lu? Udah bosen jadi karyawan mereka nih ceritanya nih. Ada tips and banyak banget ya tipsnya. Pertama jangan langsung mikir untung deh. Jangan langsung mikir untung Kalau kira-kira gini orang lihat, wah jualan lu enak ya rame. Gue belum dapat untung kok, serius. Belum dapat untung sampai sekarang. Kenapa tuh? Tau gak belum dapat untung? Karena lu invest di alat. Jadi kalau bulan ini gue punya target nih, gue harus beli ini. Keuntungan yang di bulan kemarin ini gue beliin misalnya kulkas baru. Kayak dapat nih kulkas. Bulan depan gue beliin mixer baru. Oke. Beliin lagi apa? Kalau lu langsung mikir untung, selamanya lu akan nge-stuck juga di situ. Pertama, jangan mikirin untung. Ada lagi? Terus jangan terlalu banyak mikir. Jangan banyak mikir. Jangan banyak mikir, mau langsung bikin.
Kerjain aja. Iya, ntar kalau nggak hasutan dari orang kan, udah lu ngapain sih kayak gitu, nggak ada duitnya, mending kerja. Terus, tapi gitu. Mereka harus punya basic kayak lu dong, kalau nggak punya juga sama aja kan. Sama aja bohong sih, kan. teknologi udah canggih banget kok. Lihat di YouTube gitu. Tapi kalau di YouTube gue lebih prefer untuk lu ngelihat metodenya aja, jangan resepinya. Mentornya? Metodenya. Metodenya. Metode dia buatnya, jangan dilihat resepinya. Oke, apakah mereka harus ikut kursus-kursus? Seminar yang gitu udah ada? Bisa. Ada ya? Ada, gue pun dulu seperti itu. Kalau kursus sih gue tahu ada beberapa tempat tuh nyediain kursus baking untuk, demo gitu. bikin kue, pastry dan lain sebagainya. Tapi kalau seminar gue baru tahu seminar ini. banyak, jadi setiap tahun ini ya itu ada event-event tentang entrepreneur bakery, pastry. Itu di sana ngedemoin caranya, ngasih tahu tips trik yang lebih profesionalnya tuh banyak banget. Oh berarti pertama jangan banyak mikir, jangan mikirin cuan. Jangan mikirin cuan dulu. Kedua jangan banyak mikir, kerjain aja. Yang ketiga kalau bisa bergurulah. Bergurulah setinggi-tingginya. Gue pun sampai sekarang masih belajar. Oh masih belajar? Masih belajar terus. Nah terus keempat, mereka kan pasti nanya. Yang keempat gini bisa, apa tuh? Lu mau jabatan setinggi apapun lah ya. Gaji ratusan juta, tetap aja men. Karyawan. Oh gitu. Yang keempat berarti harus punya jiwa bos ya? Jiwa bos. Dan pertanyaan terakhir nih pasti. Apa? Kalau misalnya mereka kan mikir, wah ini kalau empat-empatnya juga gue juga tahu gitu kan. Betul. Nah yang penting kan satu. Apa? Modal berapa sih bro? Lu kalau tahu modal gue awalnya mah kaget. Lu sharing dong di sini. Modal gue cuma 2 juta awalnya. 2 juta? 2 juta doang. 2 juta udah berikut alat atau belum? Gue cuma bukan berikut alat ya. Waktu itu gue running dengan 1 mixer tangan sama 1 oven kecil. 1 mixer tangan sama 1 oven kecil. Udah itu aja. Itu mah lebih kurang dari 2 juta bro. Nah sisanya beliin bahan saat itu. Oh sisanya beliin bahan. Oh termasuk bahan. Termasuk bahan. Nah waktu itu gue masih belanja kan belum partai besar. Jadi gue masih belanja di supermarket, di minimarket. Jadi kayak dapat terigu tuh masih harga retail lah. Di situ gue belanjain. Gue jualan waktu menu pertama gue itu roti sobek. Roti sobek? Isi daging. Oh roti sobek isi daging. Isi daging sama donat. Oh sama donat awalnya. Karena waktu itu oven gue kan kecil. Gue mikir jualan donat kan pakai penggorengan. Gue pakai itu gorengan. Enggak pakai deep fried ya? Enggak, belum. Oh belum. Masih pakai kuali. Satu. Kasih sama minyak sebanyak-banyaknya. Tenggelam dah tuh semua donat tuh. Nah awal di situ. Terus dapat nih untung nih. Sampai waktu di bulan April, gua pas ulang tahun juga tuh kan. Beliin alat. Beli oven, oven besar. Oke, oven besar. Akhirnya mulai kan, mixer gua belum sanggup nih beli yang besar. Beli mixer tangan yang murah-murah tuh, gua beliin 3. Jebol semua. Serius, jebol semua. Kenapa tuh? Karena gua baru tahu kalau mixer itu atau alat ya, untuk kelas industri sama kelas rumahan itu nggak bisa digabung. Udah pasti beda. Karena heavy duty kan kalau industri kan. Akhirnya dari oven itu kan gue bisa jualan otomatis lebih banyak skala gue. Dapat keuntungan lagi. Invest alat. Invest alat. Saat itu ada momen tuh lebaran. Oh berarti pelajaran dari Henvin. Kalau udah yakin kerjain aja. Tapi jangan puas diri ya. Sama juga jangan dengerin kata orang lah. Oh jangan dengerin kata orang. Waktu awal-awal gue jalan kayak gini, cemoohan banyak loh. Cemoohan banyak. Lu gaya-gayaan begini mending balik ke hotel aja dah lu. Udah terima uang pasti. Gitu kan. Tapi akhirnya berhasil kan. Iya, kalau lu gantian gue ngetawain kan. Kalau lu tetap stay di hotel, udah pasti mungkin sekarang lu lagi merenung di rumah nih. Udah nyesel gue. Udah lewat kan. Lu butuh 2 bulan lagi kan. Udah terlambat pasti. Oke, berarti modalnya nggak gede ya untuk memulai usaha ini ya. Karena emang gue ngerangkak dari bawah banget. Tapi trialnya kan susah, Vin. Iya dong, untuk susah. Misalnya gua nih orang awam, gua orang kantoran, nggak punya basic kayak lo. Gua mau coba-coba nih. Oh iya, modal cuma 2 juta, ya udah gua ikutin, gua beliin tuh alat. Gua mulai dah bikin tuh kue. Untuk jadi kue itu enak, kan nggak bisa langsung jadi kan? Gua kan masih trial and error kan? Ngadain riset dulu. Adain riset. Harus ada riset. Satu tempat nih, misalnya ke Kagami nih tempatnya. Terus gua ngasih ke 10 orang. Oke. Dengan 1 orang itu 3 produk. Yang enak mana? Gue ambil kesimpulan. Tapi gue nggak cukup puas dengan sampel 1 di sini. Oke. Gue ke tempat lain lagi. Gue lakukan hal yang sama sampai nanti misalnya 10 tempat. Itu termasuk di modal awal juga ya. Untuk bekal ilmu sih. Gue rangkum. Terus waktu untuk bikin roti, bikin kue itu lama gak sih Vin?
Sebenarnya waktunya sama. Berapa jam kira-kira? Paling Kalau lama berapa kue jam? itu lama di manggang. Lama di manggang. Kira-kira berapa? 4, 5? Dari tepung mentah ya sampai jadi satu kue itu sekitar 1 jam. 1 jam. Berarti nggak makan banyak waktu dong ya? Jadi kasarnya kalau kita pagi kerja di kantor, pulang udah sore dong. Iya. Pulang sore jam 5 pulang, jam 6 nyampe rumah. Jam 7 sampai jam 8 kan bisa ya coba ya bikin kue. Gue dulu bikin jam 2 pagi kok. Udah gitu selesai cobain bawa ke kantor. Nah ini sobat muda semua. Jadi kita sudah bicara banyak dengan Henvin ya. Sudah kita dapetin juga tip and tricks-nya. Juga bagaimana memulai usaha dengan modal berapa? 2 juta. 2 juta rupiah. Sampai akhirnya dia sekarang ya kalau lu dibilang sukses udah sukses belum? Belum. Yang pasti lebih baik daripada lu di hotel gitu kan. lebih cerah lah. Dia merasa sekarang apa yang dia lakukan ini walaupun kecil lebih baik dibanding dia kerja di hotel yang besar ataupun yang mewah itulah ya. Oke, sobat muda, sekian obrolan kita. Kita jumpa lagi di obrolan berikutnya dan like, comment, subscribe untuk membangun channel ini lebih baik. Thank you Henvin.